Mau nggak kita membuat produk lokal kita yang tadinya bisa terlihat berbeda dengan produk luar negeri, kita injeksi dengan teknologi, kita masukkan dengan segala macam ilmu pengetahuan dan pendampingan yang dimiliki oleh Pertamina, yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Saya punya keyakinan yang tadinya produk lokal betul-betul bisa menjadi produk yang vokal sama seperti produk-produk di luar negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera saya ucapkan. Yang terhormat, ini saya ini kalau manggil beliau sebetulnya nggak pernah pakai sebutan nama, tapi selalu manggil pakai sebutan Oma. Jadi omanya kita semua. Ya, tepuk tangan dulu buat Bu Nike, Dirut Pertamina. Salam hormat dari saya, Bu. Salam hormat juga untuk Pak Heri Sugiharto, Direktur Sumber Daya Manusia. Namun saya yakin karena Dirutnya datang sudah di-change. Lalu Ibu Mia, Direktur SDM Penunjang Bisnis. Salam hormat saya, wabil khusus, namanya keren banget, Bramantia Satya Murti. Waduh, tepuk tangan dulu nih buat Mas Tio. Jadi saya baru sekali ini selama kurang lebih 7 tahun saya bersama-sama dengan Pertamina. Ini saya mau kasih tahu dulu buat bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-masnya juga. Kebetulan saya sebelum di Kementerian UMKM, saya wakil ketua Komisi 7 di DPR RI yang membidangi urusan energi. Saya belum pernah melihat Mas Tio senyumnya sesumringah hari ini. Artinya saya menunjukkan bahwa selama ini dengan kami di Komisi 7 kayaknya tegang beliau ini. Tapi kalau sama pelaku-pelaku UMKM kayaknya happy terus hidupnya. Tepuk tangan dulu buat Mas Tio. Makasih banyak Mas Tio. Lalu buat Pak Agus Mashud, Presiden Direktur Pertamina Foundation. Salam hormat Mas. Kalau sama beliau ini udah dari zaman dulu gitu Mas. Bahkan sebelum saya di DPR, waktu zaman kita di Oil and Gas juga udah pernah beberapa kali interaksi dengan beliau. Salam hormat juga buat Pak Fajar Joko Santoso, VP Corporate Communication Pertamina. Lalu buat Mas Rifki Rahman Yusuf, VP Stakeholder Relation. Buat Bapak Hermansyah, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional. Salam hormat Pak. Lalu para jajaran manajemen PT Pertamina yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan wabil khusus kita berikan aplaus sebesar-besarnya untuk para pelaku UMKM seluruh Indonesia di bawah binaan Pertamina. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Istilah saya itu the guardian of ekonomi Indonesia. Jadi mereka inilah penjaga ekonomi pada saat kita kemarin terkena COVID. Artinya sudah sepatutnya Kementerian UMKM dalam hal ini pemerintahan yang baru, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, untuk betul-betul memprioritaskan UMKM sebagai palang pintu terdepan untuk menjaga ekonomi negara. Saya bersama-sama di sini, saya didampingi oleh Pak Arief, Sesmen Kementerian UMKM. Berdiri dulu Pak, biar lihat nih Pak. Lalu ada Pak Temi, PLT Deputi bidang KM, rambutnya putih, udah mirip-mirip kayak saya. Jadi saya pikir saya doang yang putih Pak. Terima kasih. Saya harus sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ini repot untuk menteri Mas. Kita terikat dengan protokoler yang saya harus membaca dalam setiap sambutan saya. Jadi sejujur-jujurnya saya ini tidak terbiasa dengan baca-baca kayak begini. Tapi satu hal saya mau sampaikan begini. Di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, beliau mencanangkan target kebijakan pertumbuhan ekonomi negara itu adalah 8%. Jadi itu adalah menjadi target visi besar beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi target kita selama kurang lebih 5 tahun ke depan, yang sekarang 5%-an, target kita adalah kita ini menumbuhkan sampai kurang lebih 8%. Sebagian besar ada yang mengatakan terlalu optimis, namun
kita mulai membreakdown ataupun menginventarisasi perangkat-perangkat pendukung untuk mendukung arah peningkatan ekonomi kita dari yang sekarang 5% menuju ke 8%. Saya memiliki keyakinan kita mampu. Kita mampu. Pertanyaannya, bagaimana Mas Maman dengan mampu itu? Jadi begini Bu Nike, ini data real. Jadi data real pelaku UMKM di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 62 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Artinya yang hadir hari ini, yang saya dengar tadi 42, yang 43 pelaku UMKM di bawah binaan Pertamina yang ada di display hari ini. Tadi saya ngobrol dengan Mas Tio, di bawah binaan Pertamina itu ada kurang lebih 63.000 pelaku UMKM yang dibina oleh Pertamina. Tepuk tangan dulu buat Pertamina. Artinya apa? Melihat dari satu korporasi saja bisa membina UMKM kita kurang lebih sekitar 60 ribuan pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya meyakini apabila ada banyak Pertamina lagi yang lainnya, ada perusahaan-perusahaan yang siap menjadi bapak asuh, yang dia mau dengan tulus dan serius melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku UMKM kita, saya meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% yang ditanamkan oleh Pak Prabowo insya Allah tercapai. Ditambah lagi, coba bayangkan, saya pengen nanti Bu Nike, coba deh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bisa bayangkan kita ambil aja satu produk UMKM di sini, misalnya baju ya, itu baju, misalnya Mas Moreno Mas ya, namanya Mas Moreno, mirip kayak teman saya di Komisi 7 Mas, pembalap itu Mas. Kita ambil contoh satu baju yang dimiliki oleh Mas Moreno, lalu kita ambil satu contoh baju, mungkin Louis Vuitton ya, yang keren gitu ya, ataupun apalah itu. Saya memiliki keyakinan, jangan dulu kita lihat secara dekat ya, kita pakai jarak kurang lebih sekitar 10 meter aja. Saya punya keyakinan orang nggak bisa membedakan itu mana yang merek Louis Vuitton, mana yang mereknya Mas Moreno. Saya punya keyakinan itu. Tinggal memang, mohon maaf, pasti pada saat kita lihat betul-betul detail, tentunya kita bisa membedakan bahwa ini adalah Louis Vuitton, ini bukan Louis Vuitton. Pertanyaannya, mau nggak kita membuat produk lokal kita yang tadinya bisa terlihat berbeda dengan produk luar negeri, kita injeksi dengan teknologi, kita masukkan dengan segala macam ilmu pengetahuan dan pendampingan yang dimiliki oleh Pertamina, yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Saya punya keyakinan yang tadinya produk lokal betul-betul bisa menjadi produk yang vokal sama seperti produk-produk di luar negeri. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, betapa pentingnya keberadaan Kementerian UMKM bersama-sama dengan korporasi untuk bisa saling berkolaborasi, untuk bisa saling bekerja sama, untuk bisa saling bahu-membahu. Yuk, ini di depan-depan kita, di samping kita kiri kanan ini, ada mereka-mereka saudara-saudara kita, para pelaku-pelaku UMKM yang mereka sudah siap bermandiri dan memiliki kemampuan dan produk-produk yang mereka sudah lakukan selama ini. Tinggal sekarang bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini Kementerian UMKM bisa hadir bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka, mengajak mereka dari yang awalnya sudah sukses menjadi lebih sukses lagi, dari yang awalnya belum sukses menjadi sukses. Insya Allah ini adalah penampilan pertama saya, kehadiran pertama saya sebagai Menteri UMKM Republik Indonesia.